Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Evita Novia Putri selaku moderator untuk presentasi mata kuliah Psikologi Dasar dengan judul Individual Decision Making and Creativity dari kelompok 6. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Galih Aryo Nugroho, NPM 20.0101.0042. Yang kedua, Gunawan Subiakto, NPM 20.0101.0046. Yang ketiga, Evita Novia Putri, NPM 20.0101.0053. Yang keempat, Sahadenita Eka Septiana, NPM 20.0101.0085. Selanjutnya saya akan membacakan slide pertama. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses di mana informasi yang kita rasakan digunakan untuk mengevaluasi dan memilih di antara kemungkinan tindakan. Ini adalah bagian utama dari sebuah kehidupan, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Keputusan dalam organisasi itu diambil pada tingkat yang berbeda dan memiliki signifikansi strategis dan taktis untuk semua pemangku kepentingan. Dalam pengambilan keputusan, bagian utama ini akan diperiksa dari banyak sudut yang berbeda. Slide selanjutnya, jenis keputusan. Sebelum memeriksa model pengambilan keputusan, perbedaan harus dibuat antara jenis keputusan yang dibuat dalam organisasi. Yang pertama, terprogram atau terstruktur. Keputusan terprogram atau terstruktur didefinisikan dengan baik. Ini berulang dan rutin dengan tujuan tertentu dan ada serangkaian pilihan yang jelas dari mana pilihan yang dibuat. Metode untuk mengevaluasi opsi telah ditetapkan dan mudah. Yang kedua, tidak terprogram atau tidak terstruktur. Ketika keputusan unik dan tidak rutin, mereka dapat diklasifikasikan sebagai tidak terprogram atau tidak struktur. Dengan jenis keputusan ini, tujuannya tidak jelas. Informasinya tidak tersedia. Ada kebutuhan untuk penilaian dan kreativitas, dan itu berlaku untuk tingkat organisasi yang lebih tinggi daripada yang lebih rendah. Moorhead dan Griffin 2014. Jenis keputusan ini diilustrasikan kemudian dalam pembahasan model favorit implis. Slide selanjutnya, pendekatan untuk pengambilan keputusan. Jadi ada dua pendekatan utama untuk mengkaji bagaimana proses pengambilan keputusan itu berlangsung. Yang pertama yaitu pendekatan preskriptif dan yang kedua pendekatan deskriptif. Yang pertama pendekatan preskriptif yaitu memberitahu kita apa yang harus dilakukan sehingga memaksakan kerangka kerja pada pembuat keputusan. Yang kedua pendekatan deskriptif. Di sisi lain memiliki tujuan tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi dengan menunjukkan langkah-langkah yang terlibat dalam membuat pilihan dari berbagai tindakan yang terbuka bagi pembuat keputusan, seperti yang dapat dilihat dalam siklus keputusan. Slide selanjutnya, siklus keputusan. Sebuah studi terhadap lebih dari 2.000 manajer, supervisor, dan eksekutif dilakukan untuk menentukan langkah-langkah dalam siklus keputusan mereka menggunakan dan menemukan bermanfaat. Dari penelitian ini, muncul kerangka kerja 9 langkah sederhana. Di antaranya pertama, memantau, yaitu lingkungan harus dipantau terus-menerus untuk mendapatkan umpan balik. Pembuat keputusan memantau lingkungan untuk mendeteksi penyimpangan dari rencana atau untuk menangkap sinyal tentang perlunya mengambil keputusan. Misalnya, sebuah perusahaan membuat peralatan pengujian kualitas khusus untuk industri pengolahan makanan. Yang kedua, define, yaitu masalah atau situasi harus didefinisikan secara tepat. Informasi yang diambil pada tahap pemantauan dapat berhubungan dengan gejala masalah, tapi bukan penyebabnya. Yang ketiga, menentukan, yaitu tujuan keputusan harus ditentukan, dan kemungkinan risiko dan kendala harus juga dipertimbangkan. Apa yang diharapkan para pengambil keputusan untuk dicapai diklarifikasi. Yang keempat, mendiagnosis, yaitu masalah atau situasi dianalisis lebih teliti dan penyebab masalah diteliti. Manajer umum membahas masalah dengan manajer produksi, yang menyatakan bahwa alasan keterlambatan pengiriman adalah janji pengiriman yang tidak realistis yang dibuat oleh staf penjualan, yang juga dikatakan bersalah karena tidak memberikan pemberitahuan yang cukup kepada staf manufaktur untuk merencanakan produksi ketika besar pesanan itu baru diterima.
Yang kelima, mengembangkan, yaitu tindakan atau solusi alternatif dikembangkan. Yang keenam, mendirikan, yaitu pada tahap ini metode atau kriteria yang akan digunakan dalam penilaian opsi atau alternatif ditetapkan. Yang ketujuh, menilai, yaitu solusi alternatif atau tindakan harus dinilai. Setiap alternatif atau pilihan dievaluasi dalam hal kuantitas dan kualitas informasi yang akan diberikannya untuk fungsi produksi atau pemasaran. 8. Memilih, yaitu solusi atau tindakan alternatif terbaik dipilih. Dalam hal ini, komite manajemen membuat keputusan dan memilih 2 opsi, bukan hanya satu untuk diimplementasi. 9. Melaksanakan, solusi atau tindakan alternatif terbaik diterapkan, dan rencana operasional yang terperinci dibahas pada pertemuan manajemen reguler siang. Model deskriptif pengambilan keputusan. 3 model deskriptif pengambilan keputusan yaitu model ekologi, model rasionalitas terbatas, model favorit implisit. Untuk slide ke-7, model ekologi. Model ekologi adalah model ekologi menggambarkan cara yang logis dan teratur untuk memproses informasi dan sampai pada suatu keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan adalah bijaksana untuk mengenali tindakan apa yang diperlukan jika penerapan alternatif yang disukai menemui masalah yang parah. Misalnya keputusan untuk memperluas pasar untuk suatu produk tidak lagi valid mengingat terjadinya resesi ekonomi. Untuk slide ke-8, model rasionalitas terbatas. Model rasionalitas terbatas lebih berorientasi pada kenyataan dan mengakui kendala yang bekerja pada kemampuan individu untuk memproses informasi. Ide rasionalitas terbatas dalam penilaian dan pengambilan keputusan telah terbukti menjadi salah satu yang kuat. Mencari seperti motivasi, pencarian berbagai jalan pintas dalam berpikir. Rasionalitas terkait menjelaskan pengambilan keputusan dalam 3 proses utama, yaitu pertimbangan berurutan dari alternatif. Ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, ada kecenderungan untuk tidak memindai lingkungan secara serius. Tetapi jika lingkungan eksternal menjadi ancaman bagi organisasi, maka dilakukan pencarian solusi atas masalah yang dihadapi. Proses pencarian dikatakan memiliki 3 karakteristik utama, yaitu pencarian dimotivasi dalam arti bahwa pencarian tersebut diaktifkan sebagai respon terhadap masalah saat ini, berpikiran sederhana karena dimulai dengan solusi yang jelas dan hanya mempertimbangkan solusi lain jika solusi sederhana terbukti tidak menadai. Ini bias karena pencarian solusi dipengaruhi oleh ego individu, pelatihan, pengalaman, harapan, aspirasi, dan faktor-faktor lain yang berfungsi untuk mendistorsi pandangannya tentang dunia. Pandangan heuristik. Mengambil keputusan bukanlah tugas yang mudah, sehingga wajar jika mengharapkan orang mengambil jalan pintas dalam melakukan aktivitas ini. Jalan pintas kognitif dikenal sebagai heuristik. Model heuristik umumnya lebih kompleks daripada aturan praktis ini, tetapi sama-sama bisa relatif sederhana. Tversky dan Kahneman 1974 mengakui pengaruh strategi penilaian dalam kondisi ketidakpastian, dan mereka menganalisis 3 heuristik perwakilan ketersediaan dan penahan. Heuristik representatif ini digunakan ketika orang memperkirakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Hal ini berkaitan dengan kecenderungan untuk melihat kemungkinan suatu peristiwa terjadi hanya karena menyerupai peristiwa serupa yang kita sadari. Heuristik ketersediaan. Heuristik ketersediaan ini adalah kecenderungan untuk mendasarkan penilaian dan kemungkinan pariwisata dan berasal dari informasi yang dapat dengan mudah diambil dari memori atau sudah tersedia. Heuristik penahan dan penyesuaian. Sebuah keputusan dapat dipengaruhi oleh apa yang dikenal sebagai heuristik anchoring and adjustment. Ini adalah aturan mental praktis untuk mencapai keputusan dengan membuat penyesuaian dalam informasi yang sudah tersedia bagi kita. 3. Memuaskan. Dalam model ekologi, tindakan terbaik
atau optimal dipilih setelah mempertimbangkan semua alternatif yang mungkin. Di samping itu, memuaskan sebagai proses rasionalitas terbatas beroperasi pada asumsi bahwa pengambil keputusan menilai alternatif satu persatu terhadap standar penerimaan tertentu. Intuisi, slide ke-9. Jelas bahwa kompleksitas dan ketidakpastian melingkup model rasionalitas terbatas, dan dalam keadaan seperti itu pembuat keputusan mungkin bergantung sampai batas tertentu pada intuisi. Itu tidak boleh dianggap sebagai pengakuan kegagalan atau tanda irasionalitas jika seseorang mengandalkan pendekatan non-ilmiah semacam itu. Intuisi dalam pengambilan keputusan dapat dilihat sebagai proses bawah sadar yang diciptakan dari pengalaman yang disaring yang dapat melengkapi analisis sistematis. Itu cepat dan memanfaatkan emosi. Model favorit implisit. Seperti model rasionalitas terbatas, model favorit implisit mengemukakan pandangan bahwa individu memecahkan masalah yang kompleks dan menyederhanakan proses keputusan. Dalam situasi ini, pengambilan keputusan tidak berlangganan ke tingkat objektivitas atau rasionalitas yang mungkin diharapkan. Model ini dibuat sebagai hasil dari pengambilan keputusan individu dalam mengejar pekerjaan, dan mungkin tidak berlaku untuk pengambilan keputusan organisasi di mana proses tawar-menawar dan politik dapat bertindak sebagai kendala yang signifikan. Bias keputusan dan masalah terkait. Bias konfirmasi ini merupakan contoh yang baik dari perspektif intinya itu menegaskan pilihan masa lalu kita serta menempatkan sedikit penekanan pada informasi yang bertentangan dengan mereka. Kita tampaknya lebih mempengaruhi oleh bias konfirmasi. Ketika kita memiliki keyakinan dalam pendapat kita sendiri dan merasa konfirmasi yang kita miliki tampaknya masuk akal, mereka merasa sangat membutuhkan persiapan yang matang untuk membuat keputusan, cenderung tidak menjadi korban bias konfirmasi. Bias terlalu percaya diri. Kita mungkin tidak menyadari kepercayaan diri kita yang berlebihan terhadap kemampuan kita dan orang lain. Bias ini berpotensi tidak diinginkan. Selalu ada bahaya bahwa investor pemula melebih-lebihkan kualitas informasi yang mereka gunakan dan keterampilan pemrosesan informasi mereka sendiri. Selain itu, rasa percaya diri yang berlebihan dapat terjadi ketika peminjam gagal menyadari kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman. Penghindaran resiko bias melihat ke belakang. Ada situasi dalam hidup di mana ada kecenderungan untuk percaya setelah beberapa peristiwa telah terjadi yang bisa kita prediksi. Mengurangi bias dan kesalahan. Berkaca pada bias kesalahan dalam pengambilan keputusan berikut adalah beberapa cara yang disarankan untuk menguranginya dari Robbins tahun 2004. Tetapkan tujuan keputusan yang jelas yang akan membantu saat menentukan jumlah besar pilihan atau alternatif realistis. Secara aktif mencari informasi yang menantang atau bertentangan dengan keyakinan dan asumsi kita. Untuk kejadian atau peristiwa acak tertentu, kami merasa sulit untuk melampirkan makna pada mereka dan tidak mudah menetapkan alasan. Sekarang psikologi investor keuangan perilaku. Pertama, rasional subjektif. Orang sering menjadi lebih konservatif, kompleksitas pada situasi keputusan tumbuh. Pada saat yang sama ada kecenderungan untuk berhenti mencari lebih banyak informasi meskipun informasi tersebut dapat berguna dan murah untuk diperoleh dan sangat tergantung pada penilaian pribadi. Teori prospek. Ini berkaitan dengan pandangan bahwa orang merespon secara berbeda terhadap situasi secara tergantung pada apakah situasi tersebut disajikan dalam konteks kerugian atau keuntungan. Teori penyesalan. Teori penyesalan adalah tentang reaksi emosional orang ketika telah membuat kesalahan penilaian dalam konteks investasi. Penyesalan bisa berupa perasaan yang dipendam investor setelah membeli saham yang nilainya turun atau tidak membeli saham yang pernah mereka pertimbangkan dengan serius kemudian nilainya meningkat. Pembingkaian. Informasi yang sama dapat disajikan atau dibingkai dengan cara yang berbeda sehingga untuk satu kelompok memiliki daya tarik tertentu dalam suatu bentuk berbeda dengan bentuk yang lain yang menarik bagi kelompok lain. Eskalasi komitmen. Eskalasi komitmen muncul ketika ada kecenderungan untuk bertahan dalam tindakan yang
tidak efektif bahkan ketika bukti menunjukkan bahwa ada masalah dan bahwa proyek tertentu pasti akan gagal. Budaya dan etika, perhatian diberikan kepada isu-isu yang berkaitan dengan dampak budaya dan etika pada pengambilan keputusan. Budaya, peran budaya pengaruh dalam menentukan sikap perilaku diakui dalam bab 14 di seluruh teks 5 langkah proses pengambilan keputusan yang harus diperhatikan. Konteks budaya itu adalah sebagai berikut. 1. Pengenalan masalah. Beberapa budaya misalnya Inggris, Amerika menekankan urgensi dalam memecahkan masalah, sementara yang lain, Melayu, Thai, cenderung menerima situasi apa adanya. 2. Pencarian informasi budaya bervariasi dalam gaya pengumpulan data, gaya persepsi, misalnya masyarakat yang lebih berorientasi pada fakta perilaku berbeda dari masyarakat yang lebih cenderung intuitif. 3. Konstruksi alternatif budaya yang lebih berorientasi masa depan akan cenderung menghasilkan lebih banyak alternatif daripada budaya yang lebih berorientasi di masa lalu. 4. Pilihan tingkat organisasi di mana keputusan diambil, kecepatan pengambilan keputusan dan tingkat penghindaran risiko dapat dipengaruhi oleh budaya nasional. 5. Penerapan kecepatan keputusan diimplementasikan, apakah implementasi dilakukan secara imajinatif atau tidak dan oleh siapa. Misalnya dipaksakan secara terpusat atau berbasis kelompok dapat ditentukan secara budaya. Etika, biasanya kita mempertimbangkan prinsip-prinsip universal tertentu ketika fokusnya adalah pada etika. Prinsip-prinsip ini mencakup kejujuran, integritas, dan keadilan. Keadilan, penghormatan terhadap orang dan properti, hak atas privasi, dan kepedulian terhadap keselamatan orang. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan, misalnya sistem pakar terkomputerisasi sebagai salah satu menyediakan informasi untuk melengkapi daripada pengambilan keputusan manajerial dan yang mungkin berperan dalam membantu orang mengatasi bias penilaian bawahan. Selanjutnya, individu dan organisasi pengaruh. Faktor individu dan organisasi mempengaruhi cara di mana informasi diperoleh, diproses, dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Pengaruh-pengaruh tersebut diantaranya: pertama, kepribadian dan gaya kognitif; kedua, kreativitas dan inovasi. Sehubungan dengan faktor kepribadian tertentu yang terkait dengan pemrosesan informasi dalam pengambilan keputusan, telah dikemukakan bahwa tipe kepribadian dogmatis dan otoriter menunjukkan kurangnya toleransi terhadap ambiguitas dan ketidakpastian dan akibatnya cenderung tidak mencari informasi. Slide selanjutnya, konvergen dan diverger. Perpanjangan yang agak kasar dari orientasi pemecahan masalah yang berbeda ini untuk pengambilan keputusan dalam organisasi kerja mungkin menunjukkan bahwa konvergen mungkin merasa lebih nyaman dengan tugas-tugas yang sangat terstruktur, sedangkan diverger mungkin menemukan tugas yang kurang terstruktur lebih cocok dengan modenya. Slide selanjutnya, gaya keputusan. Apapun model keputusan yang berlaku, manajer dikatakan mengadopsi gaya pengambilan keputusan tertentu saat mereka mengumpulkan dan mengevaluasi informasi. Tipologi kepribadian Jung diperkenalkan dan ini terdiri dari 4 fungsi. Orientasi yang terkait dengan masing-masing fungsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sensasi. Tipe ini suka memecahkan masalah dengan cara standar. Yang kedua, intuisi. Tipe ini suka memecahkan masalah baru, mengandalkan firasat, spontanitas, dan keterbukaan dalam mendefinisikan kembali masalah sampai terpecahkan. Yang ketiga, berpikir. Tipe ini cenderung tidak emosional, mempertimbangkan semua pilihan dengan cermat, dan menggunakan proses intelektual dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, merasa. Tipe ini cenderung simpatik dan berhubungan baik dengan orang lain, dan percaya pada hubungan kerja yang harmonis dan menyenangkan. Dua fungsi pertama, yaitu sensasi dan intuisi, sesuai dengan pengumpulan informasi, sedangkan dua fungsi terakhir, berpikir dan merasa, berhubungan dengan evaluasi informasi dalam konteks pemecahan masalah. 4 fungsi dapat dinyatakan sebagai 4 gaya keputusan dasar sebagai berikut. Pertama, sensasi pemikiran atau ST, menggambarkan organisasi mereka dan infrastrukturnya secara faktual, menekankan kepastian dan sifat khusus, dan menggarisbawahi kontrol organisasi impersonal. Kedua, sensasi perasaan atau SF, juga berkonsentrasi pada fakta dan presisi, tetapi melakukannya dengan cara yang menyoroti hubungan manusia. Ketiga, intuisi berpikir atau IT, menekankan isu-isu global yang luas dan berteori tentang organisasi dengan cara yang agak idealis tetapi impersonal.
Yang terakhir, intuisi perasaan atau IF, menggarisbawahi sifat global dari segala sesuatu dicampur dengan kepedulian terhadap nilai-nilai pribadi dan humanistik. Kemudian, otak kiri dan otak kanan. Beberapa psikolog tertarik pada gaya keputusan adalah masalah belahan otak kiri dan otak kanan. Meskipun otak biasanya dipandang sebagai suatu struktur tunggal, pada kenyataannya, otak itu terbagi menjadi dua bagian, di mana otak kiri dominan, orang tersebut sebagian besar terlibat dengan analitik, pemikiran logis, terutama dalam fungsi verbal dan matematika, di mana otak kanan dominan kekuatan untuk mensintesis terbukti, tetapi kemampuan bahasa terbatas. Selanjutnya, adapter versus inovator. Perbedaan dalam cara orang lebih suka memproses informasi diidentifikasi. Perbedaan ini dapat dinyatakan sebagai kognitif atau gaya berpikir. Disebut sebagai adapter dan inovator dan menempati ujung yang berlawanan dari sebuah kontinum. Pengaruh yang kedua adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas dapat dilihat sebagai pengembangan ide-ide baru, sedangkan inovasi adalah penerapan ide-ide baru tersebut dalam praktik. Kreativitas memiliki peran untuk dimainkan pada setiap tahap proses pengambilan keputusan. Perspektif kritis bermanfaat dalam cara masalah didefinisikan, dalam menghasilkan solusi alternatif, dan dalam implementasi solusi yang sebenarnya. Selanjutnya, individu yang kreatif. Dikatakan bahwa orang-orang kreatif memiliki karakteristik intelektual dan kepribadian yang berbeda dari rekan-rekan mereka yang kurang kreatif. Orang-orang kreatif pada umumnya lebih fleksibel secara mental daripada yang lain, dan ini memungkinkan mereka untuk mengatasi cara-cara tradisional dalam melihat masalah. Selanjutnya, tahapan dalam proses kreatif. Seseorang dapat mengidentifikasi setidaknya 5 tahap dalam proses kreatif, menurut Randall, tahun 1955. Yang pertama, peluang atau pengenalan masalah. Ini adalah tahap ketika terlintas di benak seseorang bahwa masalah atau peluang sedang menunggu untuk ditangani. Kedua, pencelupan. Ini adalah tahap di mana seseorang mengingat kembali atau memperoleh informasi yang relevan dengan masalah atau peluang yang diidentifikasi pada tahap 1. Yang ketiga, inkubasi. Inkubasi adalah tahap untuk refleksi dan pertimbangan, seringkali pada tingkat bawah sadar. Yang keempat, wawasan. Wawasan adalah tahap di mana sebagian hasil dari tahap-tahap sebelumnya ada hasil yang diinginkan yang tercermin sebagai sesuatu yang baru. Dan yang terakhir, verifikasi. Ini adalah tahap terakhir dari proses kreatif. Seseorang subjek solusi untuk menguji dengan menggunakan logika atau eksperimen yang sebenarnya. Ini kemudian mungkin harus diverifikasi oleh atasan orang tersebut atau lembaga luar. Kemudian meningkatkan kreativitas. Teknik yang tersedia untuk meningkatkan kemampuan kreatif. Salah satu teknik tersebut adalah brainstorming. Ini dapat dilihat sebagai proses untuk mengatasi konformitas kelompok yang cenderung menghambat pengembangan ide-ide baru. Slide selanjutnya, buka versus tutup inovasi. Dalam dunia inovasi terbuka, bisnis menggunakan ide-ide dari luar perusahaan. Mengadopsi inovasi dari luar perusahaan dapat menjadi sangat signifikan secara praktis. Misalnya, sebuah perusahaan kimia ingin menemukan cara skala kecil untuk memproduksi senyawa tertentu. Inovasi terbuka di atas dapat dikontraskan dengan inovasi tertutup, yang berarti bahwa inovasi yang berasal memerlukan kontrol dari awal hingga akhir di dalam perusahaan. Slide terakhir yaitu intrapreneur versus pengusaha. Pengusaha yang menciptakan dan mengelola bisnis dengan cara yang inovatif harus memiliki bakat kreatif untuk mengidentifikasi produk atau layanan baru. Sebaliknya, seseorang intrapreneur adalah karyawan perusahaan yang bekerja secara independen di dalam perusahaan untuk mengembangkan produk atau layanan baru dan mengadopsi perspektif kewirausahaan dengan tujuan organisasi yang pertama dalam pikiran. Terima kasih, sekian presentasi kami dari kelompok 6. Jika ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Bila mau ada yang bertanya, saya persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.